Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Domba Bagus, channel kesayangan teman-teman Domba Bagus. Nah, gimana kabarnya teman-teman Domba Bagus yang telah mencoblos calon-calon putra terbaik bangsa Indonesia ini? Nah, kali ini di video ini kita karena dapat WA dari salah seorang KPPS yang katanya mau resign. Nah, ini mau bikin kandang atau mau apa ini teman-teman? Ini kita langsung tanya-tanya aja, cari orangnya nih. Kenapa kok langsung tiba-tiba memilih jadi peternak? Nah, ini kandangnya kayak gini nih teman-teman. Ini masih jadi apa itu tiang-tiangnya aja ini teman-teman. Nah, ini gimana ini KPPS-nya ini teman-teman? Nah, nah ini teman-teman. Nah, Mas, selamat pagi Mas. Selamat pagi Mas. Lagi ngapain ini Mas? Lagi ini karena saya mau resign dari anggota KPPS kemarin. Setelah saya diterima ternyata wes dapat aturan segini, ini mau tak buat ternak domba sekarang. Mau buat ternak domba ya, Mas? Ini udah mulai tak hitung-hitung, ini pakai sistem quick count. Ini pakai sistem quick count. Lah nanti kita lihat real count-nya gimana nanti. Jadi ilmu dari KPPS kemarin bisa jadi ilmu hitung-hitungan ini ya, yang 5 tambah 5 tambah 1 menjadi 551 itu loh. Jadi ini teman-teman, ini jadi sekarang Masnya nggak tahu ini Masnya namanya siapa sih, nggak usah kenalan aja. Pokoknya Mas KPPS ini teman-teman. Jadi kita kantongannya dulu ya. Iya. Buat modal ternak domba. Nah ini kita langsung kemana ini Mas, kita ini mau ke kandang teman kita. Ke kandang ya, buat belajar ya. Buat ini ya. Tak minum kopi dulu Mas. Nah ini minum kopi dulu. Ini karena kemarin capek jadi KPPS ya Mas ya. Capek Mas. 35 jam nih nyapu-nyapu. 35 jam. Bilang saseh tok. Saseh bayaran kemarin. Makanya itu banyak sekali teman-teman yang kemarin ada yang lamar KPPS tapi gagal di tes fisik. Kalau saya alhamdulillah kemarin langsung lolos lah. Tertulis fisik lolos semua. 35 jam itu masih bisa dikira juga salah hitung juga ya Mas. Salah hitung juga Mas. Nggak ngulang itu lagi tuh. Ya mengulang 35 jam itu cuma ngulangi tok. 35 jam. Tidak menghitung tapi ngulang-ngulang tok. Terus ini kenapa ini tiba-tiba kok sampai memutuskan mau resign terus beternak domba ini Mas? Kalau saya lihat kemarin di video-video Domba Bagus yang banyak sekali referensi, kebetulan itu saya cocok dengan ternak domba. Kenapa ini Mas? Karena kita jalan-jalan ke sana ya. Setelah melihat ini nanti kita juga akan tambah mencocokkan lagi. Ini kita quick count lagi di sini nanti. Ini cocok logi nih teman-teman. Cocok logi teman-teman. Nah ini teman-teman. Kayak gini. Nah itu tadi Mas, kenapa sampai jatuhnya ke ternak domba ini kok Mas tiba-tiba? Kalau saya pelajari untuk ternak domba itu sendiri, dia termasuk ternak yang menengah Mas ya. Jadi tidak terlalu murah, tapi juga tidak mahal-mahal banget. Dan untuk ilmu peternakannya juga tengah-tengah juga, tidak terlalu sulit, tapi juga tidak terlalu mudah. Benowa kalau ngomong. Berarti kalau tengah ini berarti nomor 2. Nomor 2. Datang. Jadi enggak KPPS netral Mas. KPPS netral ya. KPPS berarti kemarin. Enggak itu ya. Enggak nyoblos ya. Terus Mas gimana ini? Setelah itu tadi ditengahkan tadi. Untuk misal ya, kalau kita sendiri melihat ada peternakan itu ada yang gede, anggap aja yang sapi. Sebenarnya babi juga ada, tapi kita bahas yang sapi salah satu contoh aja. Sapi, terus yang kecil ada unggas itu ayam. Misal saya ternak unggas, mungkin kita untuk DOC di harga 6.000. Kalau 100 DOC kan bisa 600 ribuan kan, seperti itu toh. Tapi kalau domba ini bisa di sekitar 1 juta sampai 2 jutaan. 1 juta sampai 2 juta. Kalau sapi di 20 jutaan. Nah, makanya saya yang tengah-tengah aja yang lebih mudah gitu. Kebetulan modal juga ada lah. Kenapa kok enggak ternak jangkrik saja Mas? Jangkrik terlalu kecil lagi, nanti malah terlalu kecil lagi. Makan unggas. Berarti ternaknya ini teman-teman yang dipilih domba. Berarti di video ini akan menceritakan alasan kenapa kita harus beternak domba gitu. Benar sekali ya alasan. Tapi di sini kok bau banget. Ada orang keruk-keruk tai tuh. Ini teman-teman, kita video kali ini akan membahas tentang apa mau Mas? Alasan kenapa kita harus beternak domba ya? Alasan kenapa kita harus beternak domba.
Yang pertama itu tadi ya. Jadi untuk peternakan domba ini untuk pressingnya, apalagi kalau saya peternak awal ini ya, itu lebih mudah, tidak terlalu sulit. Yang kita pelajari cukup bagaimana cara merawat, yaitu intinya 75% dipakan. 75% dipakan kata kuncinya. Terus setelah dipakan nanti adalah manajemen tambahan yang tidak terlalu rutin, seperti potong kuku, potong bulu, seperti itu. Lah untuk pertumbuhannya sendiri itu bisa setahun bunting 2 kali. Setahun bunting 2 kali, walaupun hanya beranak 1 kali ya. Itu hanya bunting 2 kali, kecuali kita sudah beli buntingan itu setahun bisa beranak 2 kali. 2 kali. Jadi kita pakai sistem ini kemarin ya sama dengan KPPS kan kita 3 bulan bekerja dari awal, tapi ini kita lipat jadi 2 per 6 bulanan. Berarti serba 2 kan? Aku netral aku kok. Bunting aku netral. Lah ini 1 tahun bunting 2 kali. 1 tahun bisa lahir 2 kali. Berarti 1 2 1 2 tok ini teman-teman. Hati-hati nih teman. 2 putaran. Iya. Tapi kalau 2 putaran saya nggak jadi resign jadi KPPS. Kerja lagi. 35 jam. Itulah teman-teman. Perlu diperhatikan angka-angkanya ini tadi 35 ini tadi sering diulang-ulang, nanti kita lihat muncul kayak. Nah itu ya Mas ya. Jadi untuk ternak domba ini ya sangat mudah sekali. Dalam artian dalam sebulan untuk jantan bisa kawin 10 ekor atau per 1 hari kawin 2 hari istirahat. Total 3. 1 2 3 ini ya. Ya. Enak ya. Biar kita 1 hari kawin ya. 1 hari kawin, 2 istirahat, berarti total 3 per 3 hari itu ngawin 1. Oh iya, berarti satunya lebih banyak ini tadi. Satunya lebih banyak. Wah, nah itu. Siap. Jadi nanti berarti per 6 bulan paling tidak kan ngawin 60 ekor. Per 6 bulan ngawin 60 ekor. Kalau kita 6 bulan ngawin 60 ekor, berarti satu jantan ini kan bisa produksi minimal 60 cempe per 6 bulan juga. Anggap wong ini buntingnya 150 hari. 150 hari itu kan 5 bulan. Berarti per 6 bulan itu sudah produksi 1 cempe, berarti nambahnya sudah 60 ekor. Akeh teman-teman. Banyak banget. Jadi quick count-nya mudahnya seperti itu. Dengan manajemen yang benar ya teman-teman ya. Yang penting kata kuncinya adalah pakan. Kata kuncinya pakan. Kata kuncinya pakan itu 75% menentukan kemenangan. Keuntungan ya. Keuntungan. Oh, berarti satu tadi alasannya itu tadi. Pakannya mudah. Mudah didapat karena kenapa toh? Kita tidak tergantung dengan pakan pabrikan semua. Misalnya ini kan hewan ruminansia. Pakan sangat mudah. Apapun yang dari tumbuhan yang hijau, terutama rumput yang dianggap hama, ini bisa dijadikan sebagai bahan pakan. Dan itu bisa sampai 75% juga. 75%. 25%-nya sampai 40% bisa konsentrat. Itu. Jadi 25 sampai 40 ini tergantung kondisi dombanya. Kalau dia itu mulai bunting tua, lah konsentrat mau diperbanyak sampai 40%. Iya. Berarti intinya domba ini bisa jadi usaha sampingan juga gitu ya Mas ya, karena dia mudah sekali. Usaha sampingan yang dikesampingkan. Nah ini jam segini udah makan semua 200 ekor cuma butuh 1 jam. 200 ekor butuh 1 jam. Wih. 200 ekor cuma butuh 1 jam. Lah ya, butuh 3 orang. Ben 1 2 3 teman-teman. Ada kita memilih 1 butuh 35 jam gitu. Tapi kalau domba ini nggak sampai 2 putaran teman-teman. Kalau 2 putaran langsung diafkir. Oh gitu. Kalau 1 putaran ini dilihat ketika birahi dikawin itu langsung bunting. Itu berarti dipertahankan. Kalau tidak bunting itu berarti wis jelas nggak ada hasil, langsung dilego, dijual keluar. Karena kita tidak usah menunggu sampai kesempatan datang 2 kali. Datang 2 kali, 3 kali, apalagi sampai 4 kali baru jadi bunting maksudnya. Iya. Nah mantap. Terus lanjut Mas Ferry, apa selanjutnya? Terus selain itu adalah
harus ternak domba tadi. Kalau ternak domba, kalau misalnya nanti kalau saya bilang sunah Nabi, nanti yang Katolik, Hindu, apalagi yang ateis nggak mau ternak, apalagi yang ateis otomatis login kan gitu. Ini umumnya saja ya. Ya. Umumnya saja ini juga bisa membuat kita untuk bisa planning merencanakan di 6 bulan berikutnya kita akan punya segini, mau pengembangan atau mau beli sesuatu yang konsumtif. Nah, itu melatih orang untuk lebih bersabar, intinya seperti itu. Lebih bersabar karena mereka sudah tahu nanti dihitungan ketika kita berusaha dengan baik, memberi makan yang bagus, terus memperhatikan kebutuhan mereka, mineral blok, susu tambahan, terus premik, itu nanti akan mendapatkan hasil yang bagus. Jadi sesuatu yang kita usahakan dengan bagus, hasilnya juga dapat bagus. Akhirnya itu, diliput domba bagus. Akhirnya diliput domba bagus. Itu saya lihat ini hanya di domba. Yang lainnya zong ya. Kita udah berusaha untuk tidak curang, diarani curang. Kita udah berusaha untuk black campaign, diarani kampanye gelap atau tim malahan. Jadi ada sing kualik barang, Mas. Tapi kalau domba ini insya Allah yang kita usahakan langsung balik ke kita sendiri. Balik ke kita sendiri. Itu balik ke imbasnya langsung balik ke kita sendiri. Itulah mengapa lebih baik saya memilih untuk berternak domba ini. Selain itu untuk daya serap, Mas ya. Daya serap ini bisa bermacam-macam. Di Indonesia itu banyak sekali olahan domba. Mulai dari tengkleng, tongseng, sate, gulai, lemcop dan lain-lain. Belum lagi nanti untuk permintaan di kurban per tahunnya. Nah, seperti itu. Jadi untuk jantan-jantan kita sisihkan, kita besarkan. Kalau tidak laku, kurban kita keluarkan seperti itu. Ada juga akikoh tadi ya. Ada juga akikoh juga. Karena orang Indonesia sering manaan. Sering manaan, belanja itu. Belanja. Jadi kena capar sidik obat. Nah, iya toh teman-teman. Jadi untuk akikoh itu satu orang anak itu bisa 1 sampai 2 ya. Tapi selamatan juga sering. Selamatan juga sering teman-teman, untuk berkat bumbu lapis itu juga enak. Terus syukuran main bola. Syukuran main bola juga ada. Kalau yang Totoan menang kemarin beli untuk surungan nih teman-teman. Sama 1 kerat gitu. Untuk surungan, terus tahun baru, Natal, belah domba wes. Natal yang belah domba teman-teman. Ya ada babinya juga ada, tapi domba juga masuk. Nanti gongsi facai juga. Gongsi facai. Tahun baru juga. Banyak sekali teman-teman. Domba. Jadi, terus yang lainnya adalah domba ini mudah teman-teman, tidak perlu. Misalnya dengan ini 200 ekor ya teman-teman, rata-rata harga di 2 jutaan. Ini kan berarti uang 400 juta kita mempunyai bank sendiri. Di sini 400 juta itu. Seperti ini ada juga pertanyaan dari gimana? Itu Mas dari KPPS Wakanda ini teman-teman. Wakanda lagi nomor 02 ini. Ini tanya, Mas, saya mau resign jadi KPPS. Nah, ini kan tepat ini. Nanti tolong dibikinkan, karena gaji saya 1.200.000 per hari. Tolong dibikinkan hitung-hitungan 100 ekor domba. Oh ya, siap. Kebetulan tadi saya sedang memproyeksi untuk 100 ekor domba juga yang ada di papan. Itu untuk quick count berapa sih kalau 100 domba modal yang dibutuhkan sama hasil yang didapatkan nanti cocok enggak gitu loh. Sama yang 1.200.000 per hari itu tadi. Nanti berarti itu kita buat di video selanjutnya teman-teman. Akan kita jawab. Padahal ini enggak live. Bu, kok pertanyaan lucu dewe. Ini enggak live padahal ya? Padahal enggak live. Pertanyaannya live dah. Iya, cuma tayangnya nanti live streaming gitu teman-teman. Jadi ini tayangan ulang karena diedit dulu ini teman-teman. Nanti takutnya ada yang salah ucapan, tapi ya enggak kita hapus juga. Enggak usah kita hapus, kita tambah-tambahin. Iya. Nah, terus lanjut Mas Ferry, apalagi ini alasan utama yang menjadikan yang jelas ini tadi tidak membutuhkan tempat yang banyak. Terus limbahnya ini gitu. Ini yang diambil anak-anak ini juga bermanfaat untuk pertanian. Langsung bermanfaat untuk pertanian sehingga membuat tanah atau kesuburan di lahan pertanian itu semakin terjaga. Apa berarti ini kita kirim ke food estate? Oh ya, food estate biar tidak di polybag. Jadi dikasih ini kita kirim langsung ya untuk menjaga kesuburannya. Jadi ternak ini secara tidak langsung adalah mendukung keberlangsungan ekonomi kecil, menengah,
dan ke atas. Oh, Itu loh teman-teman. iya. Jadi kalau pupuk subsidi nggak ada, kita subsidi dari kandang. Iya. Kalau misalnya sumber protein hewani masih impor, kita buat di kandang biar nanti tambah gede penghasilan dalam negeri seperti itu. Jadi sebenarnya untuk impor itu perlu diregulasi ulang, Mas. Karena potensi dari anak bangsa ini, apalagi jebolan KPPS yang terpelajar ini ya. Ini Mas berpotensi untuk seperti ini, ternak-ternak seperti ini. Terus apa lagi ya yang dipusingkan? Kalau pengen budidaya maggot untuk unggas juga bisa pakai kotoran domba ini seperti itu. Jadi berarti domba ini bisa saya sebut bisa hilirisasi juga, hilirisasi teman-teman. Bawah-bawah ya. Bisa ke bawah, bisa ke atas karena bisa masuk ke atas ke juga. Restoran juga. Restoran, sate dan lain-lain itu nanti otomatis kita akan membuka lapangan kerja yang sangat banyak. Contoh di pertanian berarti pengolahan pupuk, terus pengolahan pakan, terus lahan-lahan yang tidak produktif bisa ditanami rumput. Jadi rumput yang sebenarnya jadi gulma ini bisa dimanfaatkan untuk pakan atau didaur ulang oleh domba ini. Gulma itu tuh Mas, apa karakter yang di Dragon Ball itu tuh? Gulma itu, itu istrinya Vegeta itu. Iya. Itu ibunya Trunks. Nah itu teman-teman, banyak sekali berarti itu. Berarti gini Mas Ferry, ini sudah muter sampai ke pertanian, sampai ke itu. Terus ini domba ini kan juga semuanya bisa dimanfaatkan ya domba ini. Mulai dari bulu. Mulai dari bulunya, bisa kita buat untuk gantinya apa? Dakron apa ya teman-teman ya? Yang buat selimut itu loh, dalamnya selimut ini di bersih. Nanti dia bisa untuk kain juga, untuk wol, untuk isi-isi bantal juga. Dan ini kan tidak menyebabkan busuk dan tengik teman-teman. Apalagi yang berbulu-bulu kapas seperti yang Texel ini. Terus untuk dagingnya yos jelas balik ke konsumsi lagi ya teman-teman, atau nanti bisa dibuat olahan sosis seperti itu nanti. Terus kalau kulitnya bisa untuk hidropusat apa enggak ini? Hidropusat nanti pakai kulit dorper aja. Kulit dorper bisa ya? Ini kan agak lebar. Agak lebar dan sintal ini. Nah ini buat hidropusat tadi ditowabuh tangannya sampai sengleh. Panggahaman ini. Jadi hidropusat nanti bisa memakai kulit domba ini teman-teman. Tapi kalau suaranya nyaring gak Mas? Belum kalah kalau pedagang lontong kikil lah. Kalau udah dikikil ya. Loh, bisa dikikil juga itu? Bisa dikikil. Jadi oseng-oseng itu kan dari kikil juga. Wah. Untuk ini kok kenyal buat hidropusat itu ditabuh. Terlihat dari suaranya domba itu kan ngebas. Jadi belum nyentuh Mas, belang. Jadi nyentuhnya diketik. Terus neng tangan juga loro ya Mas ya? Enggak sakit karena berbulu lembut ini tadi. Luar biasa ini teman-teman. Itu salah satu. Tulangnya juga bisa dimanfaatkan untuk digiling untuk tepung tulang. Tepung tulang tepung tulang tapi untuk unggas lah ya. Untuk unggas. Untuk unggas, untuk ikan bagus ini. Tepung tulang ini. Jadi habis. Ini wujudnya seperti ini nanti akan musnah ya teman-teman. Lenyap tersisa teman-teman. Tersisa. Jadi bermanfaat semua ini. Jadi nggak mengganggu itu alam teman-teman. Sampai erteknya ini loh Mas. Kalau dicopotin nanti bisa didaur ulang sebagai biji plastik lagi. Nanti bisa dibuat kursi, buat polikarbonat itu. Mantap itu teman-teman. Jadi semua bisa dimanfaatkan teman-teman. Jadi itu juga merupakan salah satu alasan kenapa kita harus beternak domba. Bahkan dia nafas ini dia juga mendaur ulang oksigen ke karbon dioksida. Bermanfaat untuk tumbuhan. Jadi dia membantu sirkulasi antara oksigen dan karbon dioksida. Itu loh. Jadi sangat berguna. Amoniak juga sangat berguna. Untuk ambon-ambon biar teman-teman tidak perlu geliyeng pakai lem Aibon itu. Nanti mendem amoniak saja. Iku sedoten ning kene setengah jam mulai kliengan. Nah, kan biasanya di mobil-mobil ada yang itu mabuk Stella. Bawakan ini aja. Bawakan ini amoniak, ini lebih alami soalnya. Kita jual pewangi. Tulang paru-paru basah. Growong koyo Guairo lagi. Nah, itu teman-teman. Wes. Terus apalagi nih Mas Heri, ada lagi Mas Yan? Saya rasa itu tadi sudah cukup komplit lah wis musnah. Ya berarti kita ulang aja. Satu alasan kenapa kita harus beternak domba? Beternak domba satu karena dia tidak terlalu kecil tapi juga tidak terlalu tinggi. Jadi semua orang bisa masuk. Menengah ya. Menengah.
Terus untuk perawatan juga tidak terlalu gampang, tapi juga tidak terlalu sulit. Ya wis tengah-tengah nih. Jadi kadang perlu kerja, kadang perlu tengok-tengok ngerokok. Terus yang ketiga, yang jelas kebermanfaatan untuk menunjang ekonomi kecil menengah ke atas loh. Kena semua ini, kecil menengah ke atas, tiga-tiganya kena ini. Oh ya. Jadi langsung naik sini. Untuk hadroh pusat yo los tadi. Berarti terus keempat itu semua ini bisa dimanfaatkan gitu ya. Dimanfaatkan limbahnya ini, bahkan sampai limbahnya itu bukan limbah. Limbah ini adalah bahan lagi untuk pupuk pertanian seperti itu. Terus pakannya juga mudah seperti ini dan sangat bisa didaur ulang juga. Kalau ini tidak habis nanti sore dikasihkan juga. Ini bisa kita seleb lagi kalau sisa-sisa ditepungkan. Seperti di Berlian Farm itu loh. Dilembutkan lagi, nanti dikasihkan lagi. Mantap. Jadi sekali. Satu adalah pertama mudah dilakukan. Yang kedua karena mudah dilakukan. Yang kedua adalah siapapun bisa masuk. Yang ketiga siapapun bisa memanfaatkan manfaatnya, bisa merasakan manfaatnya. Mantap sekali teman. Bisa dilakukan cepat. Kena semua. Nah, jadi ini adalah keputusan yang tepat untuk para KPPS yang masih gajinya masih untuk beternak domba ini teman-teman. Lakukan secepatnya teman-teman. Secepatnya ini tadi saya sudah kepotong nota ya, tapi ini nota gunting. Alhamdulillah. Gunting karo apa ya, Mam? Gunting tak 75.000. Oh, masih cukup ya. Masih cukup teman-teman. Tanggal 19 ini ya. Nah, oke, teman-teman, bagi teman-teman domba bagus, saksikan terus video-video di channel Domba Bagus. Tetap bersama Feris Farm Kediri teman-teman. Adalah domba NKRI teman-teman. Nah, bagi teman-teman domba bagus yang baru saja ketemu channel Domba Bagus, silahkan subscribe sekarang juga karena subscribe itu gratis.